Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit kan 28 tahun dia sudah sakit. Akhirnya tidak bisa meneruskan tugas, tinggal di desa. Berawal dari karir jadi anggota DPRD. Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. Kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Wakil Bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Saya nekat aja 500 ribu dompet, daftar aja ke KPU. Bagaimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hadir seorang tokoh yang mampu memberikan keteladanan kepemimpinan dengan nilai-nilai berakhlaknya. Dialah Kang Deddy Mulyadi, seorang putra Purwakarta, kelahiran 11 April 1971, yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode. Sosok beliau dikenal sederhana, dekat dengan rakyat, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap budaya serta lingkungan. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi telah menerapkan prinsip-prinsip berakhlak sebagaimana mestinya. Silahkan simak tayangan berikut ini. Makanan yang ada di sini, yang sumbernya dari sini semuanya. Kemudian nanti saya lihat nanti di tahun depan saya akan perbandingkan anak yang konsumsi makanannya dari jajanan dari mana-mana dengan yang diproduksi oleh dapur, yang diproduksi oleh ibunya, yang bersumber dari tanah di lingkungannya, organik. Dan juga dengan kepedulian yang tulus. Supados makin naik martabatnya, yang lebih sehat sendiri. Jadi anak-anaknya dan anak-anak juga dipakai aturan adat, dilarang memakan makanan yang bersumber dari luar. Itu pandiri mah tuh segala ayah. Tinggal susu mie. Sok dikirim ku abdi mie susu. Sok siapkan petanina, siapkan kandangna. Nanti saya kirim kambing etawa yang tinggal diambil susunya. Kan saya harus dong punya areal di Jawa Barat ini, bukan hanya Bali yang punya, bukan hanya Jogja, tapi Jawa Barat juga punya areal-areal yang terjaga. Itu. Di sini Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwasanya dia memiliki nilai core values akuntabel, di mana akuntabel itu adalah bahwasanya apa yang dia lakukan dapat dipertanggungjawabkan. Problem itu bukan hujannya, lain hujana masalah alamnya rusak. Bener gak? Di tongkongna geus di kebonan sayur, leuweungna leungit, walunganana jadi deet. Kang Deddy melihat bahwasanya banjir yang selalu menimpa rumah warga nampaknya tidak akan berhenti, sehingga ia memberikan solusi untuk pindah ke satu kampung yang akan dia siapkan. Ya sudah, nanti saya bikin kampung yang bagus, ya kan? Kampungnya ditata, kemudian bagus lah, saya bikin bagus, ya. Dan para warga sangat berterima kasih dan antusias, siap untuk pindah ke kampung yang Kang Deddy Mulyadi siapkan. Hingga pada suatu waktu perkampungan tersebut selesai dibangun dan Kang Deddy benar-benar dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan, bukan hanya sekedar omong-omong belaka. Khususnya warga dianya kebantos pisan pangintennya gening ari Kang Deddy Mulyadi. Warga pun terlihat sangat senang dan berterima kasih atas apa yang Kang Deddy Mulyadi lakukan. Ibu pesan Kang Deddy Mulyadi mencerminkan core values ASN, yakni kompeten, di mana kompeten berarti melaksanakan tugas secara maksimal dengan bertujuan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kang Deddy Mulyadi melakukan tinjauan langsung ke pembangunan proyek jalan di Jawa Barat
Beliau melakukan diskusi langsung dengan para mandor dan tukang-tukang proyek jalan tersebut. Diskusi dengan para pekerja proyek tersebut bertujuan agar proyek transparan dan hasilnya akan maksimal. Ya, ini pekerjaan berapa nilai pekerjaannya? Kalau nilainya saya kurang tahu Pak. Kalau panjangnya yang ini. Bapak mandor, Pak. Pak? Saya mandor pekerja Pak. Mandor pekerja dari Iya. konsultan dari proyek. Dari proyek itu ya. Enggak, kan Bapak konsultannya. Kan Bapak pengawas konsultannya. Berarti Bapak harus sudah di luar kepala ini. Pekerjaan yang Bapak konsultani ini berapa? Kalau belum sampai jangan ya. Kang Deddy Mulyadi mencerminkan core value ASN, yakni sikap harmonis, di mana Kang Deddy berusaha menciptakan suasana yang sehat, kondusif, dan tenang. Di saat suasana demo mulai anarkis, Kang Deddy mengajak para pendemo untuk makan bersama agar suasana kembali lebih kondusif dan tidak terjadi perpecahan yang semakin signifikan. Tindakan Kang Deddy Mulyadi tersebut menciptakan suasana yang harmonis antar masyarakat yang menyuarakan aspirasinya, sehingga demo bisa berjalan dengan lebih lancar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memenuhi janjinya mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer dan menjalani pendidikan. Anak-anak yang dikirim ke barak Resimen 1 Armet ini merupakan anak-anak yang sering tawuran dan bolos sekolah. Sebanyak 39 anak-anak yang rata-rata masih di bawah umur Kamis siang tiba di markas Resimen Armet 1 dengan diantar orang tua masing-masing serta Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binjen. Program anak sekolah tinggal di barak yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi bukan sekedar eksperimen pendidikan semata. Program ini juga mencerminkan nilai loyal karena beliau setia pada visi untuk membangun generasi yang disiplin, mandiri, dan juga berkarakter. Melalui barak, anak-anak yang dilatih hidup bersama, menghargai kebersamaan, dan belajar bertanggung jawab itu menunjukkan loyalitas Kang Deddy terhadap misi pendidikan serta masa depan masyarakat Purwakarta. Bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur, melainkan juga manusia yang tangguh dan berakhlak. Saat memimpin di Jawa Barat, Kang Deddy juga terbiasa menyesuaikan pendekatan dengan kondisi masyarakat. Dari persoalan infrastruktur hingga lingkungan. Ia tak segan untuk langsung turun ke lapangan, dekat dengan rakyat, bahkan aktif di media sosial. Kang Deddy Mulyadi merupakan sosok pemimpin yang konsisten menerapkan nilai-nilai prinsip berakhlak, terutama pada prinsip adaptif. Karena hal ini tampak jelas terjadi pada peristiwa demonstrasi yang terjadi pada 29 Agustus 2025. Saat itu, beliau tidak memilih langkah represif, melainkan dengan tenang mendengarkan aspirasi masyarakat, membuka ruang dialog, dan menghadirkan solusi yang mampu meredakan ketegangan. Nah, kan ada problem di situ, Pak. Problem di situ adalah Bulog itu beli gabah pakai uang bank. Ya, bunganya adalah bunga komersial. Kan nggak akan kejar kalau seperti itu. Sebenarnya sederhana. Kalau pedagang beras bisa untung, Bulog tidak bisa untung. Sederhana banget. Bulog segede itu, pedagang kaki lima, pedagang yang asongan aja untung, apalagi Bulog. Dan bagaimana mengatur sistemnya manajemen menurut saya. Karena kalau pedagang beras tidak untung yang ada di Cipinang, strukturnya kan tutup. Pedagang beras yang untung, ya sudah selesai.
berarti nggak pernah ada yang iya, manajemennya harus diperbaiki. Nah, mudik itu kan problem petani itu diantaranya adalah pada waktu panen dia jual, ya, pembelinya ya. Seringkali mereka itu kalau jual ketika harganya lagi turun, itu kadang-kadang diupang, Pak. Dia 2 minggu jadi beras dulu baru dibayar. Nah, ke depan antisipasi kita apa? Mungkin ke depan yang pertama adalah Bulog itu membelikan Setelah melihat tayangan video tadi, keteladanan Kang Deddy Mulyadi dalam menerapkan prinsip berakhlak menjadi bukti bahwa kepemimpinan bukan sekedar jabatan, melainkan bagaimana bentuk pengabdian. Dengan sikap-sikap beliau, kedekatannya dengan masyarakat, serta kemampuan membaca zaman melalui media sosial, beliau menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah yang mampu hadir di setiap lapisan, menyatu dengan rakyat, dan terus menghadirkan solusi. Dari Purwakarta hingga Jawa Barat, dan kini dalam kiprahnya yang lebih luas, Kang Deddy mengajarkan bahwa sikap nilai berakhlak adalah fondasi utama membangun kepercayaan dan harapan masyarakat Indonesia.